Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fadil Akbar Suherman, Teknik Komputer 2019. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS IoT saya, di mana saya akan melakukan modifikasi dengan menambahkan beberapa inputan, menambahkan LED dan beberapa jumper gitu. Di mana fungsi dari saya akan menambahkan 4 LED, di mana 2 LED hijau ini berfungsi untuk melakukan blink. Istilahnya nanti di program di mana ketika saya masukkan ini nanti bakal berpindah ke sini, juga bakal berpindah ke sini dan bakal berpindah ke sini juga. Sedangkan untuk yang kuning itu merupakan lampu untuk menyalakan, untuk lampu menyalakan. Jadi nanti di bagian things boardnya ketika saya memencet push buttonnya ini bakal menyala. Ketika saya mencet push button yang satunya lagi bakal menyala. Sedangkan yang hijau ini digunakan untuk mengatur kecepatan blinknya nanti saat di things board. Jadi ketika saya menurunkan menjadi 0 itu blinknya makin cepat karena tidak ada delay. Jika saya menaikkan delaynya itu kan ini bakal semakin cepat, seperti bakal semakin lambat seperti itu. Nah, sedangkan untuk komponennya sama seperti pada sebelumnya, di mana memiliki ada DHT, terus ada jumper-jumper yang akan mewakilinya, kemudian ada resistor, dan juga ada ESP32 dan satu lagi kabel USB untuk menyambungkan dari laptop dengan perangkat ESP32 agar bisa mengontrolnya. Mungkin penjelasan untuk perangkatnya sekian dulu, langsung saja kita akan menjelaskan pada bagian code-nya. Oke, let's go. Oke, teman-teman semua, langsung saja saya akan menjelaskan code-nya di sini. Pertama kan the IoT system explain about URSP and sensor you use. Tadi sudah jelaskan sebelumnya, saya menggunakan sensor DHT dan ESP32. Di sini DHT11, lebih tepatnya sensor DHT11 dan LED dan sebuah LED 4 dan sebuah resistor. Seperti itu. Kemudian the connection the things board platform, nanti saya akan jelaskan the connection things board platformnya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan code-nya terlebih dahulu. Dan di sini mungkin sebenarnya udah hampir sama semua. Ada wifi, ada wifi wifi API-nya, wifi passwordnya, token aksesnya, terus things board servernya gitu kan. Kemudian di sini saya juga udah atur kayak DHCP-nya berapa, data type-nya berapa. Lalu saya juga di sini mengatur LED control-nya dan LED cycling-nya. Nah, LED cycling ini berfungsi untuk melakukan blink, yaitu di pin 5 sama 18, dan LED control-nya ini di LED di pin 19 sama 21 kayak mengaturnya. Kemudian sudah gitu kan. Di sini saya akan melakukan codingan di bawahnya di sini. Ini kita masih melakukan inisiasi dulu, ada LED delay, send delay-nya, LED pass, and pass-nya. Lalu di sini buat RFC respon proses delay change-nya, jadi kayak pergantian si delay change-nya itu nanti kan ada semacam kayak pengaturan biar bisa kita mengganti delay-nya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan get delay-nya, terus proses set get your state-nya. Nah, jika sudah, langsung ke bagian setup-nya. Di sini pas bagian setup-nya. Di sini saya menggunakan serial monitor 115200. Lalu di sini ada DHT begin, nilainya 10 gitu kan. Lalu di sini saya awal-awal sudah menyeting gitu kan. Jadi saat dinyalakan ini sudah setting bahwa LED cycling-nya akan berpindah-pindah gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada void loop-nya. Nah, di sini void loop-nya di sini akan melakukan koneksi dengan WiFi. Ada fungsi reconnect di sini. Lalu di sini akan buat mengambil datanya. Jadi ngambil datanya di sini, bentar. Nah, di sini di send ininya, get send and humidity-nya buat ngambil data humidity sama temperaturnya. Kemudian jika sudah di sini ada buat LED pass-nya, jadi kayak buat ngeganti gitu. Nah, jika LED pass-nya lebih dari LED delay-nya, nah di sini kurang LED-nya sama kurang LED sampai dengan 2 gitu kan. Ya udah, kemudian di sini akan menuliskan LED segment, jadi akan berpindah-pindah gitu lah istilahnya gitu. Jadi dari LED 1 ke LED 2 gitu. Kayak gitu. Nah, jika sudah, ini mungkin penjelasan code-nya mungkin seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus mengatur dulu, kita menggunakan SP-Dev32 modul, menggunakan SP32, portnya juga disesuaikan. Di sini kan saya belum mencolokkan portnya. Nah, tapi ini portnya akan disesuaikan dengan yang kita colokkan. Yang saya menggunakan adalah port 3. Kemudian
Jika sudah nih, kita juga harus mengatur preferensi juga. Di sini biar bisa ngambil library SP32. Kalau misalnya tidak mengambil SP32, ini nggak bakal mungkin muncul nih di bagian sininya. Seperti itu. Jika sudah, mungkin kita langsung coba aja kali ya. Menyambungkan perangkat 32 apa SP322 kita ke ThinkSpot. Langkah pertama kita masukkan dulu. Nah, jika sudah nih perangkatnya sudah tersambung ya. Sudah tersambung. Nah, ini kalau udah ada berkedip-kedip kan, udah ada berkedip-kedipnya, tapi ini kita belum menjalankannya di sini. Jadi kita langkah-langkah pertama adalah menguploadnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini sudah terlihat, sudah masuk. Kita langsung saja pencet boot di SP kita biar bisa melakukan booting terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba cek dulu sebelum ThinkSpot kita cek terlebih dahulu ke serial monitornya ya. Nah, jadi jika sudah lihat nih, udah masuk nih data-datanya nih. Coba kita berikan semacam kehangatan ya. Nah, bisa dilihat ini humidity-nya dia naik kan 77 nih. Dan suhunya pun temperaturnya naik juga karena tadi kita udah memberikan nafas, mungkin nafasnya juga panas gitu kan, seperti itu. Mungkin jika bisa dilihat kali ini udah kelihatan ya. Nah, sudah kelihatan juga ya. Oke. Jika sudah seperti ini, gimana kita langsung ke bagian ThinkSpot-nya saja. Nah, ini kita pertama-tama kita juga harus mengatur dulu bagian device-nya. Kebetulan di sini saya sudah menggunakan data sensor ini. Yang ini. Nah, kita juga sudah mengatur dan sudah mengeset juga di bagian atas tadi ya sebelumnya. Nah, ini di kelas telemetrik sudah masuk nih. Tadi kan 0,978 ya kan. Tadi selalu mengupdate tiap detiknya. Kayak gitu. Kemudian kita mungkin langsung masuk ke bagian dashboard-nya aja kali ya. Kita ke bagian SP32 Pico dashboard di sini yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita open dashboard aja. Nah, di sini lihat udah ada data-datanya ya kan. Coba misalnya kita masukin kali ya datanya kali ya. Nah, jika bisa dilihat, ini datanya sudah pada masuk semua kali ya. Sudah pada masuk semua, tuh kan naikkan humidity 79, ya kan. Karena tadi kita udah masuk, udah memberikan nafas kita gitu kan. Jadi udah pada masuk. Dan temperatur pun berubah kan di 20,9. Nah, jika sudah, nah ini pun data tersebut ini saya juga menambahkan widget card. Jadi biar bisa langsung kelihatan perubahannya. Jadi kita tidak perlu melihat sini lagi, kita sudah bisa melihat di sininya nih. Humidity 78, temperatur 29, seperti itu. Kemudian ini kan awalnya masih gini ya. Kayak kalau misalkan di kamera kan kedip-kedip cuma kayak gini ya. Kalau misalnya kita atur nih ya. Nah, bisa kita atur gini kan tuh. Dia akan jadi semakin ini kan ibaratkan kayak delay. Kalau misalnya delay kita semakin kecilin gitu kan, ini makin ajep-ajep tuh, semakin kencang gitu kan. Nah, terus di sini kalau misalnya kita ini lagi tuh, dia bakal kembali seperti normal aja kan, delay cuma 100 doang, seperti itu. Nah, jika kita menyalakan LED ini, nah, yang ini akan menyala, dan teman-teman semua di sini. Dan jika kita melihat di bagian sininya, yang atau lagi, nah ini bagian ini juga bakal menyala. Nah, mungkin kira-kira seperti jadi fitur yang saya tambahkan adalah penggunaan GPIO ID ini, di mana kita bisa mengatur kecepatan ininya, jadi bisa berkedip-kedip gitu kan blinknya, kecepatan delaynya. Kalau kita juga bisa kita juga bisa menyalakan lampu 2 LED ini. Ini yang saya menambahkan fitur-fiturnya. Tapi ini tetap sama, kita bisa mengatur ininya. Kemudian saya juga di sini melihat saya menggunakan grafik humidity sama temperaturnya sebesar apa perbandingannya kayak gitu. Oke, apalagi sih pertanyaannya? Ya spesifik fitur ini udah saya jelasin fitur yang saya tambahkan ini.
Kemudian GPO I/O-nya, saya sudah mendapatkan fitur GPO I/O-nya yang ini. Kemudian untuk connection ThinkSpark platform, di sini saya juga kan udah jelasin juga menggunakan akses token yang device-nya sudah saya jelaskan sebelumnya, sudah saya tambahkan di bagian sini. Nah, di bagian sini sudah tambahkan, makanya pas di bagian ini udah saya koneksikan di bagian ID-nya, bagian atas tadi. Nah, ini akses tokennya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai Thingsboard-nya tentang pembuatan dan modifikasi dari HT11 saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.